Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Zaneka dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri Universitas Empu Tantular. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di lingkungan gedung perkantoran. Pekerja memiliki peran strategis dalam pembangunan dan sebagai agent of change, membudayakan hidup sehat dalam keluarga, sekaligus memiliki resiko terpapar bahaya di tempat kerja yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan produktivitas kerja. Tujuan penerapan K3 perkantoran adalah yang pertama, mencegah dan mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada karyawan. Kedua, mewujudkan kantor yang sehat, aman, nyaman, dan karyawan yang sehat, selamat, bugar, berkinerja, dan produktif. Adapun bahaya K3 ada 5, yaitu 1. Fisik, tentang bising, getaran, pencahayaan, radiasi, layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Kedua, kimia, mengenai partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Ketiga, biologi, antara lain mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor. Keempat, ergonomi, posisi kerja yang tidak netral atau gerakan berulang dan beban yang berlebih. Kelima, psikososial, yaitu konflik antar rekan, stres karena bekerja, shift, beban kerja, atau memikirkan tentang karir. Beberapa masalah K3 perkantoran yang sering muncul yaitu antara lain penataan dokumen yang tidak aman ataupun penataan kelistrikan seperti instalasi yang tidak sesuai standar, posisi kerja yang tidak ergonomis, penempatan alat pemadam api ringan atau APAR yang tidak sesuai dengan prosedur K3, kondisi sistem hidran yang terhalang atau tidak pada lokasi-lokasi yang mudah dijangkau oleh tim evakuasi kebakaran, dan kondisi tangga darurat yang tidak sesuai. Adapun yang perlu diperhatikan untuk standar pelaksanaan K3 di perkantoran ini yaitu yang pertama, keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang meliputi pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan ruang, desain alat dan tempat kerja, penempatan dan penggunaan alat perkantoran, pengelolaan listrik dan sumber api, penggunaan mekanik dan elektrik, dan yang tentu tentang P3K. Kedua, kesehatan kerja. Peningkatan pengetahuan kesehatan kerja, pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja. Adapun biasanya di tempat gedung perkantoran itu ada tim housekeeping atau CSO, cleaning service official, penyediaan ruang ASI, dan pemberian tempat untuk memerah ASI selama waktu kerja di perkantoran. Ketiga, kesehatan lingkungan kerja perkantoran.
Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan perkantoran yaitu sarana bangunan, penyediaan air bersih dari PDAM, toilet yang cukup, pengelolaan limbah STP, cuci tangan yang selalu tersedia sabun, pengendalian vektor atau binatang seperti hama tikus, kucing, serangga, dan hama-hama lainnya yang dapat membawa penyakit. Standar lingkungan kerja perkantoran meliputi aspek kimia, fisika, dan biologi. Keempat, ergonomi. Ergonomi di gedung perkantoran meliputi luas tempat kerja, kursi yang sesuai dengan karyawan di mana mereka bekerja pada layar komputer, koridor yang dapat diakses untuk ke tangga darurat jika ada indikasi bahaya. Postur kerja dan durasi kerja atau dengan shift, bisa shift 1 shift pagi, shift 2 shift siang, shift 3 shift malam gitu. Dalam rangka mendukung pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, nyaman, dan produktif, maka setiap kantor hendaknya memiliki sistem manajemen K3 atau SMK 3. Tahapan ini yaitu 1. Penetapan kebijakan K3 perkantoran yang merupakan pernyataan tertulis pimpinan kantor mengenai kebijakan K3 tersebut. Kedua, perencanaan K3 perkantoran minimal memuat tujuan dan sasaran skala prioritas, upaya pengendalian bahaya, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggungjawaban. 3. Pelaksanaan rencana K3 perkantoran seperti ada trial fire hydrant atau trial evakuasi pada saat ada indikasi bahaya. 4. Pemantauan dan evaluasi K3 perkantoran. Dan kelima, peninjauan dan peningkatan kinerja K3 perkantoran. Standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran gedung tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016. Pada prinsipnya, jika setiap pimpinan tempat kerja atau perkantoran memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan standar K3 di perkantoran, maka akan timbul tempat kerja yang sehat dan nyaman, sehingga karyawan atau pekerja yang berada di tempat kerja tersebut akan merasa bersemangat, selalu dalam kondisi sehat, dan otomatis produktivitas kerja akan meningkat. Sebagaimana mestinya, K3 perkantoran memang harus diterapkan karena adanya ketinggian bangunan dan akses untuk evakuasi yang harus selalu mudah dijangkau oleh para penghuni gedung atau karyawan yang berada di dalam gedung tersebut. Contohnya seperti penerapan trial adanya bahaya, kemungkinan bisa lebih diperketat untuk trial tersebut. Misalkan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali dilakukan trial adanya bahaya
entah itu bahaya kebakaran atau gempa bumi. Untuk lebih mengefisiensi atau lebih untuk memperkenalkan bahaya-bahaya dan cara evakuasi untuk karyawan pada gedung perkantoran tersebut. Terima kasih. Saya Edi Saneka. Demikian atas penjelasan tentang K3 umum atau SMK 3 di gedung perkantoran.